Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS Pedagogik selanjutnya, seperti biasa ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video sederhana dari saya selanjutnya ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Refleksi pembelajaran merupakan kegiatan evaluasi diri bagi seorang guru dalam melihat kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi diri guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat berupa A. Penilaian tertulis maupun lisan oleh peserta didik terhadap gurunya. B. Evaluasi diri guru dengan melakukan analisis hasil tes tertulis, lisan maupun penugasan. C. Penilaian atau observasi pelaksanaan pembelajaran oleh teman sejawat. D. Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari pembelajaran. Dan E. Penilaian tertulis, evaluasi, dan observasi. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang E ya. Penilaian tertulis, evaluasi, dan observasi. Nah, apabila ada soal seperti ini, mohon agar lebih teliti ya, sangat-sangat teliti, karena konteks soal seperti ini yang ditanyakan itu adalah evaluasi diri guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat berupa. Nah, jawaban dari A sampai C itu adalah termasuk evaluasi diri ya. Nah, akan tetapi yang di sini yang ditanyakan itu tidak sebagian ya. Yang ditanyakan di sini adalah seluruhnya ya, keseluruhan. Jadi evaluasi diri guru itu mencakup penilaian tertulis, evaluasi, dan observasi ya. Nah, seperti itu. Jadi refleksi pembelajaran kan merupakan kegiatan evaluasi diri bagi seorang guru dalam melihat kegiatan pembelajaran ya yang telah dilaksanakan. Nah, evaluasi diri guru itu dalam melaksanakan pembelajaran dapat berupa penilaian tertulis maupun lisan ya oleh peserta didik, terus penilaian atau observasi pelaksanaan pembelajaran ya oleh teman sejawat, dan evaluasi diri guru juga dengan melakukan analisis hasil tes tertulis ya, lisan maupun penugasan terhadap siswa yang diampunya. Nah, seperti itu. Jadi apabila konteks soalnya yang ditanyakan diantaranya, nah seperti itu, jawaban A sampai C itu termasuk. Akan tetapi di sini kan yang ditanyakan adalah evaluasi diri ya, dapat berupa, nah berarti keseluruhan ya yang ditanyakannya itu. Jadi seperti itu ya. Karena refleksi pembelajaran perlu dilakukan guru ya dalam upaya untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan pembelajaran, guru dapat memperbaiki pembelajaran-pembelajaran berikutnya ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dalam setiap kegiatan pembelajaran ada 4 kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya guru mendapatkan kepuasan dalam mengajar dan siswa mendapatkan kepuasan dalam belajar, yaitu A. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. C. Pelaksanaan, refleksi, penilaian, dan tindak lanjut. D. Pelaksanaan, penilaian, refleksi, dan tindak lanjut. Dan E. Pelaksanaan, tindak lanjut, penilaian, dan refleksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini dimohon untuk lebih teliti lagi ya. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah jawaban yang A ya. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjutnya. Dalam setiap kegiatan pembelajaran itu guru seharusnya memulai dari kegiatan menyusun perencanaan ya, kemudian melaksanakan pembelajaran, terus melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan kemudian yang terakhir adalah tindak lanjutnya. Nah, keempat kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus ya, sehingga pada akhirnya guru mendapatkan kepuasan dalam mengajar dan siswa pun mendapatkan kepuasan dalam belajar ya, seperti itu.
Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Dilihat dari jenisnya, penilaian terdiri atas beberapa macam. Di antaranya adalah penilaian formatif yang bermakna A. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar. B. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program. C. Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. D. Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor individu. Dan E. Penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar. Nah, kita uraikan ya satu persatu jenis-jenis penilaian. Dilihat dari jenisnya itu, penilaian terdiri atas beberapa macam ya, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan ya. Nah, di mana penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar ya, untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Penilaian formatif itu berorientasi pada proses yang akan memberikan informasi kepada guru ya, apakah program itu atau proses tersebut mengajar masih perlu diperbaiki atau tidak ya. Sedangkan penilaian sumatif itu adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program ya, misalkan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester atau akhir tahun ya. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswanya ya, yakni seberapa jauh ya siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum penilaian ini berorientasi pada produk atau hasil ya. Sedangkan penilaian diagnostik itu adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa ya, serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar ya, terus pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada penilaian selektif ya, di mana penilaian selektif itu adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring ya, memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu, termasuk jenis penilaian selektif ya. Untuk kepentingan yang lebih luas, penilaian selektif misalkan selektif itu ada penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru ya. Nah, seperti itu. Jadi dilakukan dalam rekrutmen seperti itu. Untuk yang terakhir ada penilaian penempatan ya, di mana penilaian penempatan itu adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan ya, prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar ya, dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan, seperti memulai kegiatan belajar untuk program tersebut ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Beberapa referensi maupun pengalaman mengelola pembelajaran menunjukkan bahwa kesulitan belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali A. Faktor fisiologis, B. Faktor sosial, C. Faktor emosional, D. Faktor budaya, dan E. Faktor intelektual. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang D ya, faktor budaya. Di mana beberapa referensi maupun pengalaman itu mengelola pembelajaran ya, menunjukkan bahwa kesulitan belajar siswa itu disebabkan oleh beberapa faktor ya, yaitu yang pertama faktor fisiologis ya. Yang dimaksud kesulitan belajar siswa yang dapat ditimbulkan oleh faktor fisiologis itu adalah kesulitan belajar yang disebabkan karena gangguan fisik ya, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan sistem saraf, dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua itu ada faktor sosial ya, lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah sangat berpengaruh sekali ya terhadap motivasi belajar siswa. Suatu keluarga yang tercipta suasana kondusif dapat menjadikan anak termotivasi tinggi ya dalam belajar dan nyaris tidak ada kesulitan dalam belajar. Yang ketiga itu ada faktor emosional ya, di mana siswa akan cepat emosi, mudah tersinggung ya, mudah marah, dapat menghambat belajarnya juga. Nah, keadaan siswa seperti itu disebabkan oleh masalah-masalah tertentu ya. Dan yang keempat itu ada faktor intelektual ya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh faktor intelektual, umumnya kurang berhasil dalam
menguasai konsep-konsep pembelajaran tertentu ya, atau prinsip atau algoritma tertentu ya, walaupun telah berusaha mempelajarinya. Dan yang kelima itu ada faktor pedagogis ya, yaitu faktor lain yang menyebabkan siswa kesulitan belajar. Faktor kurang tepatnya guru mengelola pembelajaran dan menerapkan metodologi pendidikan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran yang berfungsi untuk A. Menentukan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. B. Alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi. C. Penempatan siswa ke dalam situasi pembelajaran yang tepat. D. Mengenal latar belakang siswa. Dan E. Alat pengukur pencapai tujuan pembelajaran. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya. Alat pengukur pencapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, hati-hati terbalik sama jawaban yang B ya. Di jawaban yang B itu adalah alat ukur, sedangkan yang E itu alat pengukur ya. Nah, untuk alat ukur itu adalah tujuannya ya, sedangkan alat pengukur itu adalah fungsinya ya. Di sini kita cantumkan evaluasi pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut ya, yaitu alat pengukur pencapaian tujuan pembelajaran, terus alat mendiagnostik kesulitan belajar siswa, dan alat penempatan siswa sesuai minat dan bakat siswa ya. Selain itu, kita cantumkan juga evaluasi pembelajaran mempunyai beberapa tujuan ya, antara lain menentukan angka kemajuan atau hasil belajar siswa ya, penempatan siswa ke dalam situasi pembelajaran yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan ya, minat serta karakteristik yang dimilikinya ya. Terus yang ketiga itu mengenal latar belakang siswa ya, psikis, fisik, dan lingkungan ya, yang berguna bagi penempatan maupun penentuan penyebab kesulitan belajar siswa, dan juga berfungsi sebagai masukan guru bimbingan konseling ya. Dan yang terakhir itu yang keempat sebagai umpan balik ya bagi guru yang pada saatnya dapat digunakan dalam menyusun program remedial dan pengayaan ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk video pembahasan latihan soal CPNS pedagogi kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.